Soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Kan pesan bahwa profesi wartawan tidak boleh dihina dan direndahkan secara sembarang di ruang publik. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Temuan-temuan dari para penyidik tentu menjadi bekal dari BGN untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan dan program makan bergizi gratis. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Pengarahan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam pengawasan pajak di tingkat wilayah dilakukan untuk memperluas kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Namun, pimpinan DPR RI mengingatkan agar aparat tidak dijadikan alat menakuti rakyat karena pemasukan pajak harus didasarkan kesadaran, bukan ancaman kekuasaan negara. Sementara itu, Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang memutuskan mundur dari jabatannya setelah menjabat selama 1,5 bulan dengan alasan pengobatan jantung ke luar negeri. Sebelum mundur, ia sempat menata efisiensi anggaran program makan bergizi gratis dengan membatasi akses bagi masyarakat mampu. Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BKN baru untuk menggantikan posisi Nanik. Pihak Bakom RI memastikan bahwa pembenahan kelembagaan serta program MBG akan tetap berjalan di tengah pergantian pejabat tersebut. Soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat dijalan ke pengadilan. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Kan pesan bahwa profesi wartawan tidak boleh dihina dan direndahkan secara sembarang di ruang publik. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Namun jangan menghina profesinya. Tanya kalau kau bukan pengecut. Aksi unjuk rasa sempat terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung dalam 2 hari berturut-turut. Unjuk rasa dilakukan untuk mendesak Kejagung agar segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mengusut tuntas kasus yang menjeratnya. 2 hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Masa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh. Masa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Terkait belum ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra justru meminta masyarakat bersabar. Berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu. Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejak 11 Juli. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik apa alasan belum ditahannya Febri Adriansyah. Padahal tersangka lainnya Don Rito sudah lebih dulu ditahan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar lantaran berdasarkan KUHP baru
penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Ini kan ada 2 tersangka ya, Prof. Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara satu ini ditahan. Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa begitu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Namun berbeda dengan Yusril, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta Kejaksaan Agung menjunjung tinggi kesetaraan dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut kan. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Sebelumnya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna masih meyakini Febri Adriansyah bersikap kooperatif dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga menjadikannya alasan belum ditanya Febri meski sudah berstatus tersangka. Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko memastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berlaku. Hal itu ia sampaikan merespon penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung di kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Hendarsam memastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait hal tersebut, Hendarsam pun menjelaskan imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya. Di tengah proses hukum, nama Hotman Paris sempat muncul sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah. Selama menjadi kuasa hukum Febri, Hotman sempat menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden.
Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Dalam membela kliennya Febri Adriansyah, Hotman sempat menggelontorkan kata-kata yang dinilai merendahkan jurnalis ketika konferensi pers. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansyah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Jangan tanyain. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Bukan ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Perkumpulan Media Independen Online Indonesia justru melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Perkumpulan Media Independen Online Indonesia didampingi sejumlah kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya Selasa siang untuk melaporkan Hotman Paris Hutapea. Perkumpulan Media Independen Online MIO Indonesia menyesalkan pernyataan kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan kerja jurnalistik. Pernyataan Hotman yang mempertanyakan kapasitas dan intelektualitas wartawan dengan ungkapan yang merendahkan dinilai MIO Indonesia bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat. Bahwa profesi wartawan tidak boleh dihina dan direndahkan secara sembarang di ruang publik. Jika ada wartawan yang salah, koreksi. Jika ada berita yang keliru, gunakan hak jawab dan koreksi. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Namun jangan menghina profesinya.
Mio Indonesia meminta polisi untuk memproses laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Hotman dilaporkan pasal penghinaan dan menyerang kehormatan orang lain secara lisan, serta Undang-Undang Pers. Selain itu, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat juga melaporkan advokat Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat menyesalkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. PWI menilai pernyataan tersebut telah merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Direktur Anti Kekerasan Terhadap Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan, mengatakan permohonan maaf Hotman Paris di media sosial tidak menggugurkan dugaan pelanggaran hukum. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. PWI Pusat tidak mempersoalkan pembelaan hukum yang dilakukan seorang advokat terhadap kliennya karena hal tersebut merupakan hak yang dijamin hukum. Kritik terhadap Hotman Paris juga datang dari Dewan Pers yang menilai ketidaksetujuan atau ketidaksenangan terhadap pernyataan wartawan. Semestinya disampaikan dengan cara yang beretika. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menjelaskan aktivitas menggali informasi dari narasumber merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Maka dari itu ia meminta semua pihak menghormati wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Respon ungkapan Hotman saat itu yang mengatakan, menurut kau gimana, lu punya otak enggak? Dewan Pers menyatakan sikap. Satu, menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. Dua, meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Sementara belum genap sepekan, Hotman Paris Hutapea kini menyatakan mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengundurkan diri dengan alasan fokus penyembuhan dari penyakit yang dideritanya. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini,